Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aisyafira dengan NIM 2312622, program studi keperawatan kelas 2A. Dalam video ini, saya akan melakukan SPTK dengan pasien F20 skizofrenia dengan gangguannya halusinasi pendengaran, di mana pasien ini adalah kakak saya sendiri dan beliau ini sudah sakit skizofrenia sejak tahun 2018 hingga saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak. Perkenalkan, nama saya Salma Aisyafira, biasa dipanggil Salma atau juga boleh Kak Salma. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan komunikasi dengan kakak terkait apa yang kakak alami. Kalau boleh tahu, nama kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Sulhu Fizat Amri, bisa dipanggil Sulhu atau Kak Sulhu juga. Baik, Kak Sulhu saja kali ya. Baik. Oke, bagaimana kabarnya Kak Sulhu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selain kabar, bagaimana perasaan Kak Sulhu saat ini? Atau apa yang dirasakan Kak Sulhu saat ini? Saat ini masih ada paniknya, bisikannya juga masih ada, cemas juga. Oke, ada bisikan ya Kak ya? Betul. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kita mengobrol tentang suara-suara atau bisikan yang mengganggu kakak gitu? Boleh. Dan juga cara untuk mengontrolnya. Apakah kakak bersedia? Sangat bersedia. Oke, untuk waktunya mau berapa menit? Bagaimana kalau 20 menit saja? Boleh. Oke, tempatnya mau di sini? Boleh di sini aja. Oke, di sini saja ya. Oke, yang pertama, bagaimana saat ini kakak, apakah Kak Sulhu mendengar ada suara-suara itu? Masih mendengar. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan suara itu? Bisikannya tuh bisikan negatif kepada diri sendiri, keluarga. Oke, berarti terkait kalimat-kalimat yang negatif itu ya Kak ya? Iya betul. Oke, sebelumnya apakah Kak sering mendengar suara itu atau mungkin sewaktu-waktu saja mendengarnya? Setiap hari. Setiap hari ya Kak? Iya. Oke, jadi tidak menentu gitu waktunya? Iya. Oke. Kemudian apakah terakhir kali kakak mendengar suara itu kapan ya Kak? Atau berapa kali sehari kakak mendengar suara itu? Gak tentu sih, tapi setiap hari pasti ada terus bisikannya. Setiap hari pasti ada terus ya. Oke. Kemudian saat Kak Sulhu melakukan apa, bisikan atau suara itu muncul? Apakah saat Kak Sulhu sedang sendirian atau sedang ramai-ramai? Dua-duanya sering saat keadaan ramai dan sendirian pasti ada bisikannya. Oke. Untuk kalimatnya isi bisikannya sama saja gitu ya Kak? Iya, tentang negatif. Oke. Kemudian apa yang Kak Sulhu rasakan gitu saat suara atau bisikan itu muncul? Gak nyaman ya tentunya karena dia mengganggu aktivitas juga, jadi Iya. Iya kayak gitu. Cemas juga gak ya Kak? Cemas iya betul. Kemudian apa yang mungkin kakak lakukan gitu saat suara atau bisikan itu muncul? Nah, saya menanamkan rasa bodoh amat, jadi bisikan itu ada tapi sama aku bodoh amat, gak dianggap. Gak didengar aja gitu ya Kak ya? Betul. Oke, kalau begitu menurut Kak Sulhu, apakah dengan cara itu bisikan atau suara itu bisa hilang? Bisa tapi nggak terlalu menghilang gitu. Oke, kayak mereda saja gitu ya? Ya, mereda. Oke, kalau begitu bagaimana sekarang kita mencoba atau melakukan cara untuk mencegah adanya suara-suara itu muncul? Boleh. Oke, untuk mencegah atau mengontrol suara itu muncul ada beberapa cara ya Kak. Yang pertama itu dengan cara menghardik, kemudian minum obat, bercakap-cakap, dan juga melakukan kegiatan. Tapi untuk hari ini kita akan melakukan satu cara dulu, yaitu dengan cara menghardik. Nah, caranya itu dengan saat kakak itu sedang mendengar atau saat suara atau bisikan itu muncul, kakak coba tutup telinganya, tutup telinga, kemudian bilang pergi-pergi
saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Nah, begitu diulang-ulang terus sampai suara atau bisikan itu hilang atau tidak terdengar lagi. Nah, boleh saya ulangi lagi ya Kak. Tutup telinga, kemudian Kakak ucapkan, pergi-pergi, saya tidak mau dengar suara kamu suara palsu. Nah, sekarang boleh coba giliran Kakak untuk mencobanya. Boleh. Pertama tutup telinga, lalu Ya, bilang dalam hati, pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Ya, Sampai berkali-kali. ya. Boleh diulangi lagi Kak? Boleh. Tutup telinga, bicara dalam hati, pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Betul, bagus sekali Kak. Kakak sudah bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, latihan ini bisa Kakak lakukan terus ya Kak, sehingga jika suara atau bisikan itu muncul, Kakak sudah mulai terbiasa. Oke. Sekarang bagaimana perasaan Kakak setelah kita melakukan latihan tadi? Alhamdulillah, semenjak tadi dikasih triknya, saya jadi agak tenang. Jadi tahu gitu ya cara mengontrolnya ya Kak? Iya, ya? betul. Oke. Sekarang coba Kakak boleh ulangi kembali gitu cara menghardik seperti yang sudah kita lakukan tadi. Boleh. Tutup telinganya, lalu bilang, Ya. pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Dan sampai berulang-ulang. Ya, sampai bisikannya hilang. Oke, betul sekali Kak. Oke, Kakak bisa lakukan latihan tadi dan terus berlatih di rumah ya Kak ya. Oh iya, baik Kak. Oke, kalau begitu, apakah Kakak mau membuat jadwal untuk latihan ini? Boleh. Untuk waktunya mau di jam berapa saja Kak? Habis asar? Habis asar boleh, berarti sekitar jam 3:30 kali Iya. ya Kak ya. Oke, jam 3:30 buat latihannya ya Kak. Baik. Oke, kalau begitu besok kita akan mengobrol lagi ya Kak, terkait bagaimana cara untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Baik. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Oke, untuk waktunya mau di jam berapa Kak? Bagaimana kalau di jam 10 pagi? Boleh. Oke, jam 10 pagi. Untuk waktunya ini kurang lebih 15 menit saja. Ya. Oke, untuk tempatnya Kakak mau di mana? Saya ngikut aja. Kak. Oke, kalau di sini saja bagaimana? Oh, boleh di sini. Oke, di sini saja ya Kak. Ya. Kalau begitu sampai jumpa kembali besok ya Kak. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.